Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian hermeneutik ini setelah 2 bulan ya Mas Adit, kita off ya, 2 bulan kita off, dan kita alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan alhamdulillah juga kita bersyukur Pak Ustadz Mas'ud bisa kembali menemani kita dan akan memberikan suatu materi yang sangat-sangat kita tunggu sekali, yaitu tentang hermeneutik dikaitkan dengan pendekatan penafsiran Al-Quran. Bapak teman-teman yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita 2 bulan Juni kemarin tanggal 9 kalau nggak 9 kalau nggak salah saya, Pak Ustadz Mas'ud udah menjelaskan, mengenalkan istilah hermeneutik kepada kita sejak dari perintisnya, sejak dari tokoh-tokohnya, global yang kalau kurang lebih kalau saya bisa kembali ulangi, simpulkan dari kemarin itu, hermeneutik itu adalah the art of interpretation, gitu ya Pak. Ya, seni untuk memahami. Untuk memahami apa? Karena kita mengaitkan dengan agama, dengan Al-Quran, tentu saja seni untuk memahami Al-Quran, seni untuk menafsirkan Al-Quran. Sebenarnya Pak Mas'ud sudah menegaskan kita tidak akan berbicara hermeneutik itu sendiri, tapi hermeneutik untuk mendekati Al-Quran, untuk menafsirkan Al-Quran. Karena secara rumpun besarnya memang hermeneutik itu dua. Ada hermeneutik dari jalur metodologi jalan untuk yaitu mendekati Al-Quran. Ada satu lagi hermeneutik untuk mencari makna. Nah, kalau hermeneutik untuk diambil sebagai metodologi untuk menafsirkan dalam tanda kutip ini Al-Quran, itu yang dipakai oleh para ilmu kalam, yang dipakai oleh para filosof. Tapi kalau hermeneutik dalam pengertian mencari makna, itu yang dipakai oleh kaum sufi atau para mistik. Nah, dua-duanya penting. Hemat saya dua-duanya penting. Nah, sekarang tentu saja kita meminta Pak Ustadz Mas'ud untuk mana yang sebaiknya lebih dulu kita garap, atau mana yang lebih prioritas kita garap. Karena ya mungkin kita harus menyadari bahwa untuk kalangan sebagian besar kita, jangankan hermeneutik, belajar tafsir itu saja mungkin belum sangat intensif kita. Seperti tadi kita udah bincang-bincang di luar forum ini dengan Pak Ustadz Mas'ud, apa kendala-kendala masyarakat kita itu sebenarnya, dan apa juga kendala-kendala para dai atau ulama itu dalam rangka menghadapi audiens. Nah, atau artinya lalu di mana titik temunya atau apa cara lainnya. Nah, salah satunya kalau mau kita agak lebih progres lagi, salah satunya hermeneutik. Tidak bisa tidak. Mungkin gandengannya mungkin filsafat nanti, tapi dalam konteks ini tentu hermeneutik, kita ingin benar mendapatkan sesuatu dari Pak Mas'ud. Nah, saya tidak akan mengambil banyak kesempatan, saya ingin langsung saja menyerahkan kepada Pak Ustadz Dr. Mas'ud Halimi MA. Beliau akan memandu kita setiap sebulan 2 kali pada minggu ke pertama sama ketiga, gitu ya Pak? Ya, betul Pak. Nah, pada minggu pertama dan minggu ketiga insya Allah ya mudah-mudahan ini akan menjadi, kita akan ramaikan dan akan menjadi sesuatu yang sangat progresif untuk kita. Itu saja mungkin sebagai pengantar dari saya, dan saya silakan kepada Pak Ustadz Mas'ud. Dan waktunya kita pakai seperti apa, Pak? Kita akan membuka ruang tanya jawabnya lebih panjang atau seperti apa? Atau saya serah ini dulu Pak, pemaparan aja dulu bagaimana nantinya aja. Oke, baik. Silakan Pak. Baik, makasih Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim, bisa bertemu lagi dalam forum kita ini, dan ini sungguh satu kebahagiaan buat saya. 1 bulan kemarin kita nggak sempat bertemu dan saya mohon maaf untuk itu karena kondisi memang lagi tidak memungkinkan. Dan insya Allah hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin. Nah, saya menarik itu yang disampaikan. Saya menonton ulang YouTube kemarin itu dan ada poin yang disampaikan oleh moderator bahwa mungkin ada bagusnya kalau kita melihat dulu persoalan ini secara keseluruhan, secara tidak langsung masuk pada hermeneutika secara ilmiah, secara akademik filosofis. Nah, itu yang coba kita sampaikan kemarin sebenarnya, bahwa hermeneutika yang coba kita bangun dalam kajian kita di pertemuan ini sebenarnya tidak ingin terlalu filosofis. Artinya kajiannya bukan kajian filsafat ansih gitu ya. Karena yang kita mau itu adalah bagaimana menggunakan hermeneutika ini menjadi alat untuk bisa menggali kedalaman makna Al-Quran. Itu yang tadi Pak yang disampaikan di awal. Kita memang mau, saya selalu berpikir begitu bahwa kita butuh sesuatu untuk bisa memahami Al-Quran secara lebih baik. Ya. Karena begitu dalamnya, begitu luasnya kandungan ayat-ayat Al-Quran, sehingga kalau kita memiliki alat yang cukup, ini yang sangat penting saya kira Bapak teman-teman sekalian, untuk menjaga agar kita tidak terjebak dalam klaim kebenaran. Nah, misalnya juga kita sering mendengar ungkapan, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ini akhir dari pertemuan kita minggu lalu. Ayo kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Pertanyaannya adalah Al-Quran yang mana? Al-Quran yang saya pahami atau Al-Quran yang orang lain pahami? Karena kalau kita mengatakan kembali kepada teks Al-Quran, maka yang ketika kita membaca satu teks Al-Quran, kita bisa berbeda makna, berbeda pemahaman. Maka disitulah kenapa saya sangat berharap kita ini membebaskan diri kita dari klaim kebenaran yang menganggap bahwa makna-makna itu adalah makna tunggal ketika membaca Al-Quran. Tetapi kita masuk pada sebuah konsep bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat yang memiliki kedalaman makna yang bahkan kita itu tidak pernah sampai pada dasar makna yang sebenarnya. Sehingga selalu ada ruang untuk berpendapat, selalu ada ruang untuk memberi interpretasi, selalu ada ruang untuk memberi penafsiran, dan itu juga berarti selalu ada ruang untuk berbeda dengan orang lain. Nah, ini penting sekali buat kita. Nah, pada pertemuan ini, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat di awal dulu sebelum masuk pada, saya ingin mengajak nanti kita untuk berbicara tentang hermeneutika itu dalam bagian-bagiannya yang terperinci, yang sedikit terperinci meskipun tidak sangat detail, tetapi ingin memberikan dulu penegasan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap perbedaan yang dimungkinkan oleh munculnya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri itu menjelaskan di dalam Al-Quran, itu di salah satu ayat Al-Maidah 48 Allah mengatakan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, kalian pasti dijadikan satu umat saja. Ummatan wahidah, satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum, tetapi Allah itu ingin menguji kita
Ingin menguji itu artinya ingin menilai kita, seberapa baik kita memahami perbedaan, seberapa baik kita menerima perbedaan, seberapa baik kita bersikap dalam perbedaan itu, fima atakum, terhadap apa yang sudah Allah berikan pada kita. Apa yang sudah diberikan itu Al-Quran, Alkitab. Jadi orang Bekasi. Allah menginginkan, Allah sendiri mengatakan, memberikan penilaian terhadap sikap kita terhadap perbedaan itu. Lalu Allah menutup dengan mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk menghadirkan kebaikan. Jadi perbedaan itu, sikap yang terbaik dalam memahami perbedaan itu adalah bersikap baik, memberikan penilaian yang baik, kemudian menerima dengan cara yang baik setiap perbedaan yang lahir. Itu saya kira poin penting, karena kedepannya nanti ketika kita masuk pada kajian-kajian ayat-ayat Al-Quran, kita akan melihat begitu banyaknya perbedaan interpretasi, baik antar individu, apalagi kalau antar golongan, antar kelompok. Dalam satu kelompok yang sama saja, kita bisa menemukan perbedaan interpretasi antara ulama A dengan ulama B. Apalagi kalau sudah berbeda aliran, berbeda kelompok. Itu tafsirannya pasti sangat jauh berbeda. Nah, disinilah kita perlu memiliki alat tadi itu, hermeneutika. Nah, saya ingin masuk pada hermeneutika ini sedikit lebih dalam untuk mengenal dan memahami bagaimana hermeneutika itu. Secara umum, teman-teman sekalian, hermeneutika itu kalau kita berkiblat pada hermeneutika Barat, maka ada 3 aliran besar hermeneutika itu, paling tidak. Ada yang namanya hermeneutika teoritis atau hermeneutika objektif, ada hermeneutika filosofis atau hermeneutika subjektif. 3 ini yang menjadi peta pemikiran hermeneutika kalau kita merujuk pada hermeneutika Barat. Kalau kita mau memasukkan hermeneutika dalam dunia Islam, maka itu tadi itu hermeneutika pembebasan atau hermeneutika inklusif. Di sana kita nanti akan ketemu dengan tokoh-tokoh Islam. Tapi untuk malam ini, karena begitu luasnya pembahasan tentang hermeneutika ini, kita hanya akan berbicara tentang hermeneutika teoritis atau hermeneutika objektif. Kita akan mencoba untuk mengenal supaya kita tahu bagaimana landasan berpikir atau cara berpikir dari hermeneutika ini, hermeneutika objektif atau hermeneutika teoritis ini. Tokoh, kemarin kita sempat menyebut beberapa tokoh ya, mudah-mudahan teman-teman mungkin masih mengingat beberapa nama. Ada Schleiermacher, kemudian Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, ada Bultmann, ada Gadamer, ada Paul Ricoeur, Habermas, Jacques Derrida, Beatty, banyak sekali tokohnya. Nah, hermeneutika teoritis ini, tokoh utamanya itu kita bisa menyebut paling tidak 4 nama untuk membicarakan hermeneutika teoritis atau hermeneutika objektif. Yang pertama adalah Schleiermacher, kemudian Dilthey, kemudian Beatty, dan ada juga Hirsch. Jadi itu paling tidak 4 tokoh itu yang kalau kita mau memahami secara lebih spesifik, secara lebih khusus bagaimana hermeneutika teoritis itu, kita bisa membaca bagaimana pemikiran Schleiermacher, bagaimana pemikiran Dilthey, bagaimana pemikiran Beatty, bagaimana pemikiran Hirsch. Nah, kita coba masuk ke sana teman-teman sekalian. Yang pertama, kata kunci dari hermeneutika objektif ini adalah dia berusaha untuk menafsirkan sebuah teks sesuai dengan maksud penulisnya. Itu kata kuncinya. Gitu. Jadi
hermeneutika teoritis atau hermeneutika objektif itu yang digagas oleh Schleiermacher, Dilthey, Beatty, kemudian His itu berusaha untuk mengungkapkan makna dari sebuah teks sesuai dengan maksud penulis. Itu poin besarnya. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, maka yang ingin diungkapkan dari teks itu adalah apa makna sebenar dari penulis ini. Nah, kalau kita menariknya pada ayat Al-Quran misalnya, dalam kajian Al-Quran, maka ketika kita membaca ayat Al-Quran dan ingin menafsirkan, sebentar teman-teman, Bunda tidur, nanti aja, ya. Oke. Kalau kita menariknya pada ayat Al-Quran misalnya, maka kita bisa berkata gini, ketika kita menafsirkan Al-Quran, maka yang ingin dilakukan itu adalah ingin mengeluarkan makna sebenarnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi kan sampai di sini kita akan kesulitan karena bagaimana kita tahu bahwa inilah maksud sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah bisa menangkap makna hakikat dari apa yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu supaya ini bisa terpahami, kita bisa turun bukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala makna itu kita cari, tetapi kita mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Dialah sebagai penyampai wahyu. Nah, karena itu, karena Nabi adalah penyampai wahyu, kita sebagai penafsir Al-Quran, dan pada saat yang sama tidak bisa sampai pada makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat, maka kita bisa mengatakan kalau kita menggunakan metode ini, menggunakan teori ini, maka makna yang kita ingin ungkapkan itu adalah makna sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna sebagaimana yang hadir pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu menjadi level tertinggi yang bisa kita pahami dari ayat Al-Quran. Kita hanya bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu dalam konteks sebagaimana maknanya hanya sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memahami bagaimana maunya Allah itu sangat sulit, kalau tidak mau dikatakan sangat tidak mungkin. Karena kita tidak pernah bisa mengatakan ayat ini bermakna begini dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kesulitannya ketika kita menarik pada ayat Al-Quran. Nah, mari kita belajar lebih dalam tentang bagaimana hermeneutika teoritis ini dikembangkan. Bagaimana teori tentang hermeneutika teoritis ini atau hermeneutika objektif. Schleiermacher ini harus kita pahami dulu. Schleiermacher itu adalah sebenarnya dia seorang teolog Kristen, ya. Dan Schleiermacher hidup pada masa di mana gereja itu memiliki kuasa yang sudah mulai meredup dibanding masa sebelumnya. Masa sebelumnya itu gereja punya kuasa yang begitu dominan, tetapi pada masa Schleiermacher hidup, pada masa hidupnya Schleiermacher, meskipun Schleiermacher ini adalah seorang teolog, besar di lingkungan teologi, penganut Kristen yang taat, Katolik yang taat, tetapi masa hidupnya Schleiermacher, dia mengalami masa ketika gereja sudah mulai kehilangan powernya yang luar biasa. Jadi orang mulai, karena ini sudah mulai masuk pada era industrialisasi sebenarnya, orang sudah mulai meninggalkan gereja. Orang sudah mulai meninggalkan kuasa gereja dan mulai melepaskan diri dan lebih terikat pada dunia industri. Nah, karena itu apa yang sebelumnya dipahami oleh gereja yang kemudian dipahamkan kepada masyarakat bahwa ungkapan-ungkapan dari tokoh-tokoh gereja atau para pendeta itu adalah kata-kata Tuhan yang tidak boleh dibantah, itu juga mulai memudar.
Itu juga mulai memudar. Jadi orang mulai meragukan apakah benar yang dikatakan gereja ini adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi mulai ada keraguan di sana. Nathaniel Maher hidup pada masa seperti itu. Nah, karena Schleiermacher ini adalah seorang teolog, dia juga melihat bahwa era industrialisasi yang mulai berkembang ternyata itu juga membuat manusia itu merasa kering, mulai merasa kering dengan dirinya, ada kekeringan spiritual yang hilang, sehingga ada keinginan untuk menghidupkan kembali pesan-pesan ketuhanan itu dalam kehidupan. Karena selama munculnya era industrialisasi ini, orang mulai meninggalkan agama. Nah, Schleiermacher ini berusaha untuk mendekatkan kembali agama itu kepada umat manusia, kepada masyarakat. Tetapi tentu saja tidak bisa membawa penafsiran sebagaimana penafsiran gereja itu yang masa lalu masuk pada kehidupan sekarang. Nah, karena itu eranya Schleiermacher ini bisa dikatakan sebagai era romantisme, di mana orang itu ada kerinduan terhadap masa lalunya yang dekat dengan dunia spiritual. Tetapi terkendala dengan persoalan penafsiran terhadap kitab suci yang begitu mengekang di masa lalu. Nah, disinilah nanti Schleiermacher kemudian ada ungkapannya yang cukup menarik bahwa tafsir terhadap Bible itu bukan hanya milik para pendeta. Yang kedua, tafsir Bible itu atau terjemahan terhadap Bible, penafsiran terhadap Bible itu tidak sama dengan Bible. Jadi tingkat kesuciannya berbeda. Sehingga penafsiran itu tidak mengikat sebagaimana Bible mengikat kita secara spiritual. Itu poinnya. Maka Schleiermacher mengatakan apa yang dikatakan oleh para penafsir Bible itu tidak lebih daripada sekedar tafsiran dari orang-orang yang ingin membaca kitab suci. Dan itu bukan kitab suci. Sementara pada masa sebelumnya, tafsir-tafsir yang diungkapkan oleh para tokoh-tokoh gereja ini dianggap sebagai sesuatu yang mengikat umat. Dan ini yang diputus oleh Schleiermacher. Jadi romantisme Schleiermacher itu dia hadir karena ingin mendobrak tafsir gereja atas Bible yang mengikat, kemudian pada saat yang sama memberi kesempatan kepada setiap individu untuk bisa memahami kitab suci. Maka agama itu menjadi sesuatu yang bisa didialogkan. Agama hadir dalam ruang dialog, bukan lagi hadir dalam ruang doktrinasi. Itu poin yang ingin disampaikan oleh Schleiermacher ketika dia mencoba untuk menafsirkan, menghadirkan kembali tafsir terhadap kitab suci. Nah, dari sinilah kemudian Schleiermacher melihat bahwa kita membutuhkan kemampuan, kecakapan untuk bisa menafsirkan Bible. Dibutuhkan kecakapan untuk bisa menafsirkan Bible. Nah, kenapa Schleiermacher mengatakan dibutuhkan kecakapan? Dia melihat bahwa dalam memahami teks-teks masa lalu, dalam memahami kitab suci, itu ada persoalan kesenjangan yang dihadapi oleh seorang penafsir sekarang dengan kitab suci yang dia baca. Jadi dia mengatakan begini, itu penting sekali untuk mengetahui, memahami antara apa yang dikatakan dalam teks dengan antara apa yang dikatakan dalam teks dan pemikiran penuturnya. Itu penting dilakukan. Jadi Schleiermacher mengatakan gitu. Ada persoalan kesenjangan antara apa yang tertulis dalam teks dengan apa yang ada dalam pikiran penutur. Itu. Nah, karena itulah dalam teori hermeneutikanya Schleiermacher yang kemudian nanti diikuti oleh Dilthey, diikuti oleh Beatty, diikuti oleh Hirschhey, dia mengatakan bahwa tafsir itu seharusnya bukan hanya bicara pada apa yang tertulis, tetapi dia harus mampu masuk pada
dunia batin sang penulis. Gitu. Dia harus bisa masuk pada dunia batin sang penulis. Karena bisa saja ada kesenjangan antara tulisan dan pikiran. Bisa terjadi kesenjangan, apa yang saya pikirkan misalnya, belum tentu sama atau apa yang saya tulis ketika saya membuat tulisan. Atau apa yang saya ucapkan ini, kalau ucapan saya ini dianggap sebagai teks misalnya, apa yang saya ucapkan, apa yang saya tulis, itu tidak sepenuhnya mewakili apa yang saya pikirkan. Jadi ada kesenjangan di sana antara tulisan dan pikiran. Maka itu Schleiermacher mengatakan, kalau mau mencapai sebuah makna dalam interpretasi, dalam sebuah penafsiran, maka kita tidak bisa hanya sekedar membaca teksnya, tapi juga harus membaca penulisnya. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi sebagai sebuah objektifikasi dalam interpretasi. Mencoba untuk mencari makna objektif dari sebuah teks sebagaimana yang diinginkan oleh sang penulis. Gitu. Betty Dilthey melanjutkan apa yang dikatakan oleh Schleiermacher. Baik Schleiermacher maupun Dilthey, ini kan tokoh-tokohnya ya, Schleiermacher maupun Dilthey, itu kemudian memperkenalkan apa yang disebut dengan lingkaran hermeneutik. Lingkaran hermeneutik. Jadi apa yang dimaksud dengan lingkaran hermeneutik? Sebelum sampai di sana dulu. Schleiermacher tadi, ketika dia mengatakan kita harus memahami teks dan memahami penutur, maka dia mengatakan untuk bisa melakukan interpretasi, maka kita harus melakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi psikologis. Apa yang dimaksud dengan interpretasi gramatikal? Interpretasi yang terkait dengan bahasa. Maka memahami seluk-beluk bahasa, memahami penggunaan bahasa itu penting sekali untuk bisa menarik sebuah makna. Pada saat yang sama, kita juga harus memahami psikologi penulisnya. Pada masa apa dia hidup? Pada masa apa teks itu dia ucapkan? Dalam ruang apa teks itu diungkapkan? Jadi saya ingin mengambil contoh begini teman-teman sekalian. Kita ambil contoh dalam konsep ini ya. Betapa pentingnya kalau kita menggunakan teorinya Schleiermacher ini, betapa pentingnya bahasa dan konteks penulis itu dipahami. Di Sulawesi itu ada satu daerah namanya Sidrap. Nama daerah di Sidrap itu dia punya bahasa itu sebenarnya bahasa Bugis. Bahasa Bugis sama dengan bahasa di Bone, sama dengan bahasa Bugis secara keseluruhan. Tetapi ada kosakata di sana itu yang kalau dipahami secara umum itu akan melahirkan interpretasi yang sangat jauh berbeda, makna yang jauh berbeda. Misalnya gini, ada satu kata itu namanya bahasanya gini, Bali. Bali itu di bahasa Bugis secara keseluruhan. Saya menggunakan interpretasi Bugis dulu karena ini yang sangat saya pahami. Bali itu dalam bahasa Bugis itu artinya musuh, lawan. Ya kan? Bali. Jadi kalau saya mengatakan itu Bali saya dalam bahasa Bugis, itu saya mengatakan itu musuh saya. Gitu. Nah, Sidrap ini juga adalah daerah Bugis. Tetapi kata Bali di Sidrap itu juga bermakna musuh dalam makna yang umum, tapi dalam konteks tertentu, Bali itu bermakna sahabat atau teman dekat. Maka kalau saya misalnya berbicara dengan satu orang, sesama orang Sidrap, saya memanggil dia, Bali. Saya kalau menerjemahkan secara umum, itu terjemahan umumnya adalah, wahai musuhku. Tapi kalau itu dipahami dalam konteks bahasa orang Sidrap, maka itu bermakna, hai teman dekat saya. Nah, padahal makna dasar kata Bali itu adalah musuh. Di orang Sidrap pun, yang menganut bahasa Bugis, itu juga memahami kata itu dalam makna sebagai musuh.
Bagus, Pak Ustadz. Bagus, bagus. Oh, masih bergerak. Videonya masih bergerak. Oh, karena di layar saya videonya nggak bergerak. Oke, kita lanjut aja. Oke, jadi itu tadi. Jadi satu kata Bali, kalau hanya dipahami dari sisi gramatikalnya, hanya melakukan hanya interpretasi gramatikal, maka kita akan kehilangan makna yang sebenarnya. Kecuali kita memahami kata Bali itu dari segi gramatikalnya, sekaligus juga memahaminya dari segi psikologi penuturnya. Nah, psikologi penutur yang dimaksud itu adalah psikologi orang sidrap. Orang sidrap ketika dia mengatakan Bali kepada temannya, itu artinya sahabat yang lebih dekat daripada sekedar teman. Nah, itu pentingnya kita masuk pada pemahaman teks itu secara gramatikal dan juga secara psikologi penutur. Sama juga misalnya kalau kita mengambil bahasa Jawa Timur, saya mohon dikoreksi kalau saya salah menangkapnya ya. Misalnya gini, apa itu istilah apa itu yang sebenarnya nggak enak didengar, tapi itu sering diucapkan dalam bahasa keseharian, ya kan? Kalau itu dipahami dalam bahasa yang umum, hanya sekedar gramatikalnya tanpa memahami psikologi Jawa Timuran yang berteman kemudian mengucapkan kata itu, maka kita akan mengatakan betapa nggak sopannya orang ini. Tetapi karena itu harus dipahami dalam makna psikologisnya, maka dia bisa kita terima sebagai sebuah interpretasi yang baik-baik saja daripada kita memahaminya sebagai interpretasi yang tidak baik. Nah, itulah yang kata Schleiermacher, melakukan interpretasi itu tidak bisa hanya sekedar interpretasi gramatikal, tapi juga kita harus sampai pada pemahaman tentang psikologi penutur, psikologi penulis. Nah, kalau kita menariknya dalam konteks ayat Al-Quran, maka kita bisa mengatakan gini, ketika membaca satu ayat Al-Quran, kita tidak bisa hanya sekedar memahami ayat itu dari segi teksnya, lafaznya, tetapi juga harus memahami latar belakang kenapa teks itu hadir. Misalnya, ayat tentang apa? Sholat misalnya. Kenapa ayat tentang sholat itu dimulai dari bahas ada sampai empat tingkatan ayat dalam bahasa Al-Quran. Karena itu terkait latar belakangi ayat itu lahir. Gitu. Atau misalnya ayat tentang poligami. Atau ayat tentang warisan. Itu tidak bisa kita pahami hanya sebatas makna gramatikal. Tapi harus dipahami sampai pada kondisi psikologis ketika ayat itu dituturkan. Itu yang dimaksudkan oleh Schleiermacher, itu yang dimaksudkan oleh Betty, itu yang dimaksudkan oleh Dilthey dan sebagainya. Nah, ada yang disebut dengan lingkaran hermeneutis dalam konsep teman-teman yang menganut paham hermeneutika teoritis ini. Lingkaran hermeneutis itu begini, bahwa setiap kata itu adalah bermakna tunggal. Kata itu bermakna tunggal ketika dia berdiri sendiri, tetapi kemudian dia bisa menjadi bermakna lebih ketika dia hadir pada kesatuan kalimat. Jadi lingkaran secara keseluruhan itu mendefinisikan bagian-bagian individu, dan bagian tersebut juga secara bersama-sama membentuk lingkaran hermeneutis. Jadi misalnya gini, ketika satu kata itu hanya kata itu saja kita pahami, maka kata itu bermakna individu, bermakna tunggal. Tetapi ketika dia dibawa masuk pada sebuah kalimat, maka bisa saja makna yang tadi ini berbeda dengan makna ketika dia diterapkan di dalam sebuah kalimat. Contoh, ketika kita membicarakan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran. Misalnya gini, ada ayat yang dalam surah Asy-Syams itu, ini langsung kita coba pada penerapan. Ini meskipun nanti
pada bagian-bagian ke belakang nanti kita akan melakukan tafsiran-tafsiran dengan pendekatan hermeneutis dan kawaidut tafsir. Contoh sederhana misalnya gini. Ada ayat dalam surah Asy-Syams itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata zakkaha itu kalau dia berdiri sendiri itu bermakna suci. Kata zakka. Kata khaba ketika dia berdiri sendiri itu bermakna menenggelamkan atau menanamkan. Jadi menenggelamkan itu kata khaba. Tapi ketika dia masuk dalam teks tadi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata dasah itu, maka kata zakat yang tadinya bermakna mensucikan itu bisa berkembang maknanya menjadi mengembangkan. Jadi dia tidak lagi menjadi tunggal maknanya, tetapi dia menjadi bagian dari keseluruhan kalimat. Sama juga dengan kata khaba man dassaha, rugilah orang yang menenggelamkannya. Itu kata menenggelamkan tidak lagi bermakna menenggelamkan, tetapi dia bisa bermakna menyia-nyiakan. Nah, itu artinya ini yang disebut dengan lingkaran hermeneutis. Satu kata itu ketika dia berdiri sendiri dia bermakna tunggal, tapi ketika dia masuk dalam sebuah kalimat, maka dia akan bisa memberi wawasan atau nuansa makna yang bisa keluar dari makna tunggalnya untuk melengkapi sebuah makna yang membentuk lingkaran makna yang lebih utuh. Nah, ini sangat penting teman-teman sekalian ketika kita masuk dalam dunia penafsiran, dunia tafsir. Karena kesalahan-kesalahan tafsir yang sering kita dapatkan atau kedangkalan tafsir, kedangkalan makna yang dilahirkan dari sebuah penafsiran, seringkali karena kata atau ayat itu didekati dengan penafsiran tunggal. Penafsiran kata makna dasarnya tadi itu. Maka ketika dia contoh bagaimana sebuah kata itu menjadi begitu berbahaya, tafsiran semacam ini begitu berbahaya. Katalah itu makna tunggalnya itu adalah membunuh. Makna tunggal katalah itu membunuh. Tapi ketika dia dimasukkan dalam kalimat waqatiluhum haitsu saqiftumuhum, itu maknanya bukan lagi membunuh, tetapi dia berubah menjadi perangi. Nah, kata perangi itu didapatkan dari keseluruhan konteks yang melingkupi kalimat tadi itu. Qatiluhum haitsu saqiftumuhum. Bayangkan kalau kemudian ayat ini hanya dipahami dalam makna tunggalnya tadi. Waqatiluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka dimanapun kamu ketemu. Maka itulah yang dijadikan dasar dari kelompok-kelompok garis keras untuk memberikan tafsiran-tafsiran keras terhadap ayat-ayat yang semacam itu. Jadi begitu pentingnya kita memahami makna itu, sebuah kata itu bukan hanya dari sisi gramatikalnya, tapi juga memahaminya dari sisi psikologi penuturnya atau psikologi ketika kata itu dituturkan. Saya kira itu untuk malam ini teman-teman sekalian. Poin besar yang ingin kita sampaikan dari sini adalah dalam memahami ayat Al-Quran, kalau kita menggunakan pendekatan hermeneutika teoritis, maka yang diinginkan dari situ adalah bagaimana seorang penafsir berusaha untuk masuk pada makna gramatikal sebuah ayat secara utuh dan juga makna psikologis dari sebuah ayat ketika ayat itu dituturkan, ketika ayat itu dilahirkan, yang berarti kita kembali pada makna psikologis ketika masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hermeneutika teoritis, ini hermeneutika objektif. Tentunya saya tidak bisa, karena seperti yang kita sampaikan di awal, kita tidak berusaha untuk bicara tentang hermeneutika ini secara detail dalam makna filosofis, tetapi kita hanya ingin menangkap pesan-pesan utamanya untuk kita bisa jadikan alat dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, untuk sementara saya kira itu, selebihnya kita bisa mendiskusikan
dalam forum kita ini. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Henry. Terima kasih Pak Ustadz Mas'ud. Alhamdulillah fundamental, saya kira sangat fundamental sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Ustadz Mas'ud tadi itu. Sekali lagi kita minta maaf kepada teman-teman semuanya sekiranya dalam tanda kutip agak asing istilah-istilah yang disebutkan oleh Pak Mas'ud tadi, nama-nama asing atau istilahnya agak asing misalnya, dan memang dari judulnya saja kita memang harus menyiapkan diri untuk sesuatu yang baru, tapi yakinlah bahwa tujuan kita tetap seperti yang diuraikan tadi, tetap akan mendekati Quran itu sendiri, mendekat kepada Quran itu sendiri, yang dalam istilah yang sudah sangat umum dan di kalangan kita itu kembali kepada Quran dan Sunnah itu. Nah, bicara tentang Quran dan Sunnah, Quran saja misalnya, berkenaan apa yang dijelaskan oleh Pak Mas'ud dalam 2 episode ini, kalau kita kutip misalnya khazanah filsafat atau khazanah hermeneutik misalnya, bagaimana sih teks itu? Nah, teks baru kita bisa memahami apa yang diarahkan pelajaran kita oleh Pak Mas'ud tadi itu, kalau kita bisa memahami Quran itu dari segi Quran itu sendiri yang disebut dengan teks itu sendiri, dan dari penulisnya atau autornya, pemiliknya sendiri. Sedangkan yang kita dapati sehari-hari itu adalah dari kacamata atau dari sudut pandang kita sebagai audiens, sebagai pembacanya. Nah, jadi udah umum juga di kalangan ilmuwan itu, dia ada autor, ada teks itu sendiri, ada kita sebagai manusia, atau dalam konteks kita orang beriman, orang Islam misalnya, kita sebagai umat Islam melihat Quran teks itu sendiri. Karena Quran itu sendiri adalah kalamullah, bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan makhluk, maka tentu saja yang paling tahu dan paling tahu, paling menguasai apa yang dimaksud oleh kalam, oleh ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, tentu saja pemiliknya. Sangat tidak mungkin kita tahu apa yang dimaksudkan oleh ayat itu, apalagi kalau kita menempatkan diri dari sisi kita sebagai audiens. Nah, kita dibantu oleh dunia ilmu pengetahuan, tadi disebut filsafat atau dalam the art of interpretation atau hermeneutik itu sendiri, untuk memahami sesuatu yang istilah tadi itu yang sangat mungkin beragam di perspektif, ditanggapi, dipahami oleh kita, oleh para penafsir sekalipun. Nah, ya sebelum kita melemparkan kepada audiens, saya sedih ingin mengajukan sebuah pertanyaan, Pak Ustadz. Nah, sebenarnya di kalangan para penafsir itu, sejauh mana relasi kuasa dari teks itu sendiri ketika mereka menafsir, sejauh mana apa perbedaan kuasa teks itu sendiri dengan kuasa ilmu yang mereka miliki atau metode yang mereka miliki. Nah, bisa nggak, boleh nggak kita, atau mungkin nggak kita mengatakan bahwa selamanya penglihatan, pembacaan atau tafsir kita itu tidak akan pernah sama, atau menafsir dari tafsirnya tafsir. Nah, boleh nggak gitu kira-kira Pak Ustadz? Makasih Pak. Sebelum itu dijawab, Pak Ustadz mau menjelaskan dulu atau saya lempar ke audiens dulu? Ya, boleh ke audiens dulu Pak. Kita tampung dulu. Silakan. Ya, saya minta maaf nih karena saya sambil, mungkin teman-teman karena di video saya berhenti, mungkin di video tampilan teman-teman masih saya bergerak, ada ini, tapi persoalannya adalah ini terputus ini, saya punya video. Oh gini aja Pak, videonya di off aja Pak, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa aja ya. Baik. Video nggak apa-apa, suara kedengar. Oke, baik. Oke, silakan. Ya, oke. Agak terbantu sedikit. Oke, silakan Bapak teman-teman yang akan memberikan tanggapan, pertanyaan atau ingin berdiskusi, silakan Pak.
Silakan Pak. Iya, Ada ibu-ibu juga saya lihat tadi. Silakan Ibu. Oh, Pak Darwin Tony, silakan Pak. iya. Terima kasih Pak Ustadz Masud, Pak Ustadz Hendrik. Maaf tidak bisa tampil utuh wajahnya. Saya kira yang paling sulit dalam menafsirkan dengan metode Friedrich Schleiermacher ini adalah kita sulit mengakses atau memahami dunia mental dari penulis Al-Quran itu sendiri, yaitu Tuhan. Betul, setuju saya kepada Ustadz Masud tadi. Kita hanya batas sampai Nabi Muhammad, ya. Dan itu tidak bisa kita akses apakah yang di Al-Quran yang disampaikan Nabi itu berupa teks, langsung dari teks itu kepada audiens, dan audiens itu juga berupa audiens pertama, istilahnya Ustadz Maksud, ya. Itu akan berbeda dengan tafsirannya dengan audiens selanjutnya. Jadi seperti siapa gurunya Cak Nur Chicago? Fazlur Rahman. Itu yang tidak bisa kita akses itu adalah itu. Al-Quran itu, apakah pesan-pesan Al-Quran atau yang disampaikan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu berupa teks atau redaksinya Nabi yang menyampaikan. Itu juga yang disampaikan oleh Abu Zaid, ya. Nasir Hamid. Ya, Nasir Hamid Abu Zaid. Sehingga ada pesan yang salah yang diterima oleh audiens bahwa Al-Quran itu adalah produk sejarah. Padahal maksudnya Abu Zaid bahwa Al-Quran itu Allah itu, atau penulis, kita katakanlah Al-Quran itu ditulis masuk ke satu zaman sesuai konteks zaman itu, sesuai dengan sejarah pada zaman itu. Hanya mungkin agak bombastis sampainya kepada audiens sehingga terkesan bahwa Al-Quran itu adalah produk sejarah gitu. Nah, saya sedikit mengomentari pertanyaan Pak Hendrik tadi. Pak Ustadz minta maaf. Itu masuk ke dunia agak melompat sebetulnya pertanyaan Pak Hendrik tadi. Kalau boleh, menurut saya bahwa itu ada setiap penafsir itu ada yang disebut dengan pre-understanding, ya. Ya. Pra-pemahaman. Itu menurut Martin Heidegger. Jadi itu saja dari saya, Pak Ustadz Masud. Saya kira. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Pak ya, karena ini boleh silakan. Ini dua ini berat ini. Oke, jadi gini, saya pertama dulu memang sejak awal kan kita mengatakan di pertemuan kita ini bahwa kita berusaha untuk bicara, saya berusaha untuk tidak sangat detil dalam kajian filsafatnya, tetapi ya mau tidak mau kita nggak bisa menghindari bahasa-bahasa filosofis karena itu menjadi kebutuhan buat kita. Dan saya kira nanti karena ini masih membangun pemahaman dulu tentang hermeneutika, maka beberapa istilah itu saya coba pakai dulu. Tapi ketika masuk dalam penafsiran nanti insya Allah kita lupakan dengan semua teori, yang perlu itu adalah bagaimana kita menggunakan alatnya. Itu aja yang penting sebenarnya ketika kita masuk pada proyek tafsir, ya, penafsiran. Nah, ini saya gabungkan aja ya, tidak secara detil. Dan kita bisa berdiskusi nanti Pak Henry, Pak Tony, kita bisa berdiskusi secara terbuka. Saya tidak berarti menjadi orang yang sangat paham, karena saya yakin teman-teman di sini juga sangat memahami, banyak memiliki pemahaman yang luas tentang hermeneutika. Saya mulai dari yang belakang dulu tadi, apa yang disebut dengan
understanding, sebenarnya kalau kita melihat Maher itu sangat dipengaruhi oleh Immanuel Kant, termasuk juga Dilthey sangat dipengaruhi oleh Immanuel Kant. Salah satu yang yang menarik dari Immanuel Kant itu adalah apa yang dia sebut dengan a priori atau pemahaman yang sudah hadir. Nah, dalam konsep ini tadi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana kita bisa, apakah mungkin memahami batin penulis misalnya. Nah, dalam konsep ini kalau sebatas menggunakan pendekatannya Schleiermacher memang agak kesulitan kita. Karena Schleiermacher belum begitu rinci memberikan penjelasan. Kita harus masuk pada apa yang disampaikan oleh Dilthey ketika dia memasukkan unsur historisitas dalam konsep teori hermeneutikanya. Nah, Dilthey itu mengatakan bahwa kita ini adalah manusia historis. Manusia tidak bisa melepaskan dari faktor kesejarahan. Kita ini adalah manusia yang terikat dengan sejarah. Nah, karena itu karena kita ini adalah produk sejarah, maka seorang penafsir itu bisa masuk pada sejarah ketika seorang penulis itu menuliskan kalimatnya. Jadi itu yang dia maksudkan dengan makna batin. Menelisik pada nilai historis atau makna-makna historis dari sang penulis. Kalau di Schleiermacher itu belum diungkapkan tentang historisitas itu. Dia hanya mengatakan bahwa kita harus masuk pada psikologi sang penulis, tapi bagaimana untuk masuk ke sana itu memang tidak begitu dalam dijelaskan, tidak begitu rinci seperti Dilthey menjelaskan. Ya, Dilthey inilah yang memang menjadi penerus Schleiermacher ketika dia menjelaskan teori tentang hermeneutika teoritis ini. Nah, ada istilahnya cara pandang dunia atau Weltanschauung. Weltanschauung itu dia mengatakan, Dilthey mengatakan bahwa kesadaran makna itu harus makna itu terbatas dan terkait dengan proses dan kondisi sosio-historis. Jadi ada objektivitas historis. Nah, objektivitas historis inilah yang seorang penafsir ketika dia mau memahami makna batin penulis, dia harus masuk pada objektivitas historis sang penulis. Dia harus masuk pada makna objektivitas historis sang penulis. Ini sambil gendong si kecil ini. Mohon maaf ini kondisinya. Oke. Relax saja, Pak. Iya, kita santai aja. Jadi Dilthey itu mengatakan begitu. Dilthey nanti kalau mau lebih mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi, teman-teman bisa membaca Emilio Betti. Betti ini karena nanti itu akan ada perdebatan antara Betti dengan Gadamer tentang horizon of text, tentang cakupan makna. Karena Gadamer itu nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hermeneutika subjektif. Hermeneutika yang mengatakan bahwa makna itu adalah makna yang dilahirkan oleh penafsir dan tidak perlu terikat dengan masa lalu teks. Di situ ada perdebatan yang cukup menarik antara Betti dengan Gadamer, gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Betti untuk mendukung pendapat Dilthey, saya membaca beberapa kutipan ini, objek interpretasi merupakan objektivasi spirit manusia dalam bentuk perasaan. Maka interpretasi itu adalah pengakuan dan rekonstruksi makna. Jadi hanya berusaha untuk dalam makna hermeneutika objektif ini, berusaha untuk melakukan rekonstruksi makna dari penulis ketika dia menuturkan sebuah kata itu. Nah, kita bisa melihat contoh tafsir misalnya gini, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini akan menarik ketika kita membaca tentang ayat poligami misalnya. Membaca ayat poligami, kalau kita memasuki makna historis ayat, maka kita sangat bisa menerima kenapa poligami itu tertulis di dalam ayat Al-Quran. Gitu. Kenapa Al-Quran memberi ruang untuk terjadinya poligami? Kalau kita masuk pada historisitas ayat, histori ayat ketika ayat itu dilahirkan. Apalagi ayat itu kan sayangnya
beberapa penafsir itu, tafsiran-tafsiran yang muncul seringkali mengabaikan apa yang tertulis sebelumnya dari ayat itu. Ayat itu kan sebenarnya bicara tentang bagaimana kondisi anak-anak yatim yang kehilangan pegangan ketika orang tuanya, suaminya, ayahnya misalnya meninggal dunia, lalu ibunya dalam kondisi masyarakat Arab yang masih sangat paternalistik, di mana seorang perempuan kehilangan daya saingnya di masyarakat, kehilangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, kemudian dipaksa untuk merawat anak-anak yang ada dalam tanggung jawabnya. Nah, ketika itulah ayat tentang poligami itu hadir, di mana masyarakat, karena di situ masih banyak terjadi perang ketika itu, banyak orang-orang yang syahid, banyak yang meninggal, meninggalkan janda-janda, meninggalkan anak yatim, maka ayat tentang poligami itulah, disitulah turun ayat poligami. Poinnya apa? Agar anak-anak yatim ini mendapatkan perlindungan secara sosial, mendapatkan jaminan secara sosial dari kehadiran suami yang menikahi ibunya. Itu sebenarnya poin tentang ayat poligami. Nah, tapi karena itu tertulis demikian secara gramatikal, kemudian secara psikologi, ketika ayat itu ditutupkan, itu akan berbeda ketika kita menggunakan qawaidut tafsir, memahami ayat ini. Di dalam qawaidut tafsir itu ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Makna itu bisa ditarik dari makna umum yang terdapat pada sebuah kata tanpa harus melihat pada sebab khusus kenapa kata ayat itu dilahirkan. Nah, dari sinilah kemudian karena ada kaidah tafsir seperti itu, maka poligami itu kemudian bisa dimaknai dalam konteks saat ini tanpa harus melihat bahwa dia terikat pada kondisi sosiohistoris di mana ada anak yatim, ada orang-orang yang kehilangan jaminan sosial, maka poligami itu menjadi sebuah ketentuan baru dalam hukum agama. Dia boleh menjadi hukum yang berdiri sendiri tanpa terikat pada historisnya. Nah, itu kan penafsiran sebenarnya. Penafsiran yang dipergunakan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, terkait yang tadi itu kita kembali pada persoalan misalnya lantas ayat ini kita sampainya di mana? Yaitu yang tadi kita sampaikan Pak Oni. Misalnya kita memang tidak bisa dalam tanda petik tidak bisa sampai pada apa makna sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam penerapan tafsir nanti saya ingin mudah-mudahan nanti kita bisa melihat secara lebih dalam bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bahasa yang coba mendekatkan Tuhan, mendekatkan dirinya kepada kita sebagai umatnya, sebagai hambanya. Jadi ada bahasa-bahasa yang begitu dalam yang Allah pergunakan untuk memberikan penjelasan tentang sebenarnya Allah itu maunya apa. Gitu. Dari sini kita bisa menelisik lebih jauh dari sekedar sampai pada konteks masa ketika ayat itu turun, lebih dalam lagi sampai pada apa yang meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa itulah sebenarnya, tetapi paling tidak saya mengatakan lebih dalam ketimbang hanya sekedar memahami sosiohistoris ketika ayat itu diturunkan. Contoh sederhana misalnya, kalau teman-teman memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada Asmaul Husna, itu selalu memiliki makna yang cukup menarik. Misalnya, kita ambil contoh yang sederhana. Ketika Allah mengatakan dalam ayat tentang sedekah itu, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang bersedekah itu sama dengan satu biji yang ditanam tumbuh 7 tangkai lalu kemudian berbuah 100. Itu artinya orang yang bersedekah itu 1:700. Ya kan? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Lalu potongan ayat itu mengatakan Allah melipat gandakan pada yang dia kehendaki.
Allah melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Di akhir ayat itu dikatakan wallahu innallaha alimun khabir, kalau saya nggak salah akhir ayatnya. Sebentar, saya di terakhir ayat itu Allah mengatakan, Allah mencantumkan sifat Allah yang maha mengetahui. Karena ayat itu mengatakan gini, orang yang bersedekah yang empiris bisa dipahami, orang yang bersedekah itu adalah 1:700. Maka ketika kita bersedekah 1, maka Allah akan membalas 700. Itu yang empirik. Itu yang bisa dikalkulasi. Tetapi ada yang tidak bisa dikalkulasi. Apa yang tidak bisa dikalkulasi itu adalah Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi yang mau. Nah, kata yang mau itu kemudian menjadi maknanya sangat lebar. Orang yang mau itu menjadi sangat lebar. Artinya gini, kalau teman-teman bersedekah mau hanya 1:700, Allah kasih itu. Saya bersedekah. Lalu dalam hati kita mengatakan, ya Allah, saya bersedekah, saya memahami ayatmu 1:700, maka ketika saya bersedekah 1 juta, maka saya akan mendapatkan 700 juta. Allah akan kasih itu. Allahu yudha'ifu liman yasha, tetapi Allah akan melipat gandakan bagi orang yang mau. Siapa orang yang mau? Orang yang tidak membatasi dirinya pada 1:700 itu. Artinya, kalau saya bersedekah, ya Allah, saya bersedekah karena Engkau, tanpa memikirkan berapa yang saya dapatkan dari Engkau, tanpa memikirkan ayat 1:700, maka Allah akan melipat gandakan itu. Tetapi dalam persoalan siapa yang mau itu, Allah menutup kalimat terakhirnya. Ada kata kunci yang Allah katakan, Allah lebih mengetahui. Apa yang Allah lebih ketahui? Allah lebih mengetahui siapa yang mau itu. Artinya, kedalaman batin seseorang ketika bersedekah itu tidak bisa dipahami oleh siapapun. Itu bukan sesuatu yang bersifat empiris, bukan sesuatu yang terukur dalam kacamata kita. Tetapi dia hanya terukur pada kacamata Tuhan. Dia hanya bisa diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat Allahu alimun itu, Allah Maha mengetahui itu adalah cara Tuhan untuk mendekatkan dirinya atau apa yang dia mau dalam bahasa yang bisa kita pahami. Maka pada titik ini saya selalu mengatakan, kita bisa memahami apa yang Allah mau melalui teks-teks yang tertulis itu kalau kita mau mencermati secara lebih dalam. Gitu loh. Jadi meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa kita tidak sampai pada makna sebenarnya, tetapi kita bisa mendekati makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari sekedar makna empiris. Lebih dari sekedar makna kalkulatif yang bisa kita hitung itu. Jadi yang semacam itulah yang coba diungkapkan. Jadi saya dalam konsep tafsir Al-Quran ini ketika menggunakan hermeneutika, saya tidak terikat dengan hermeneutika teoritis, tidak terikat dengan hermeneutika subjektif atau filosofis, tidak terikat dengan hermeneutika pembebasan misalnya, atau hermeneutika kritis, tetapi hanya mengatakan mana yang bisa saya pakai untuk membuat bangunan ini menjadi lebih indah. Gitu. Alat mana yang saya bisa pakai? Mungkin saya perlu menggunakan pahat biasa, atau saya perlu menggunakan pahat mesin. Tergantung kebutuhan. Kalau saya hanya mau memotong kayu kecil misalnya, saya nggak perlu menggunakan mesin. Saya bisa menggunakan gergaji biasa. Tapi kalau saya mau memotong kayu yang lebih besar, maka saya harus menggunakan alat potong mesin supaya hasilnya lebih halus. Hermeneutika seperti itu karena dia adalah alat. Qawaidut tafsir juga seperti itu karena dia adalah alat. Jadi kita bisa masuk menelisik lebih dalam tentang apa yang Allah mau, meskipun sekali lagi saya mengatakan bahwa kita tidak pernah bisa sampai pada makna hakikat yang diinginkan Tuhan, tetapi kita bisa masuk lebih dalam, lebih dari sekedar makna historis ketika ayat itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait tadi dengan pertanyaan Bang Hendrik misalnya tentang kuasa teks dengan penafsir, ya seorang penafsir itu kalau dalam konsep Schleiermacher, dia tidak bisa melepaskan diri dari teks, tetapi
kalau nanti kita menggunakan konsep hermeneutika filosofis, hermeneutikanya Gadamer, Heidegger, misalnya Bultmann menggunakan hermeneutikanya Derrida, maka teks itu menjadi hilang. Teks itu bukan teks, penutur itu menjadi hilang, tetapi teks juga tidak lagi terikat pada penuturnya. Maka ketika saya mengatakan misalnya A, lalu kemudian ditafsirkan oleh orang lain, maka orang lain menafsirkan A saya itu tidak harus sama dengan A yang saya pahami. Gitu. Tetapi dalam konsep Schleiermacher ini, kita bisa mengambil contoh sederhana gini, kalau kita mau memahaminya secara lebih sederhana. Misalnya gini, teman-teman sekalian. Katakanlah, sekarang saya bilang, saya mau makan. Saya mengatakan gitu. Saya mau makan. Apa yang bisa dipahami dari kalimat saya mau makan itu? Gitu. Kalau kita kalau kita menggunakan pendekatan Schleiermacher, kata saya mau makan itu hanya bisa dipahami apa makna sebenarnya kalau mengerti benar bagaimana kondisi saya. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan tafsiran Gadamer misalnya, cara Gadamer, cara Heidegger, cara Derrida menafsirkan teks ini, saya mau makan itu tidak harus memahami saya. Maka orang seperti Gadamer, orang seperti Derrida bisa mengatakan kalimat saya mau makan itu berarti dia itu sedang lapar. Atau dia itu sedang mau makan lagi. Atau orang ini adalah orang yang rakus. Gitu. Tapi kalau menggunakan pendekatan Schleiermacher, maka dia harus paham benar bagaimana kenapa saya mengatakan itu. Nah, untuk bisa sampai ke sana harus masuk pada kondisi historis saya. Bagaimana caranya? Tanya orang yang datang dengan saya. Siapa yang datang bersama dengan saya ketika saya mengatakan itu? Oh, saya datang dengan si B misalnya. Tanya si B. Kok dia bilang saya mau makan? Si B menjelaskan. Maksud itu dari pagi sampai malam belum sempat makan. Berarti kata saya mau makan itu bermakna saya lapar. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak pakai itu, hanya dia lihat, wah ini sih karena ada makanan, maka dia bilang saya mau makan. Jadi bukan bermakna lapar, tapi itu bermakna mau makan lagi. Jadi begitulah. Maka teks itu dalam konsep hermeneutika, yang tadi disebut dengan kuasa teks misalnya, dalam hermeneutika teoritis, teks itu tidak bisa dilepaskan dari penuturnya. Tapi dalam hermeneutika filosofis, teks itu bisa dibebaskan dari penuturnya. Nah, inilah yang mendapatkan banyak gugatan dari teman-teman kalangan penafsir atau agamawan ketika membicarakan hermeneutika. Kalau melihat hermeneutika itu dari sisi hermeneutika filosofis tadi ini, hermeneutika subjektif. Bagaimana mungkin katanya kita membebaskan sebuah teks itu dari penuturnya? Tidak mungkin sebuah ayat itu dipahami lantas membebaskan dia dari Tuhan. Gitu. Dan membebaskan makna ayat itu dari apa yang diinginkan oleh Allah. Maka tuduhan misalnya ketika sekarang ini muncul ayat apa yang disebut dengan pernikahan beda agama. Sebagian tokoh agama memberi ruang untuk pernikahan beda agama itu. Tuduhan inilah yang disampaikan. Orang yang memahami bahwa menikah beda agama itu dibolehkan di dalam Islam adalah orang yang memahami ayat Al-Quran lepas dari keinginan penuturnya. Itu hanya berdasarkan subjektivitas dia sebagai seorang penafsir. Jadi memang dalam dunia hermeneutika ini tidak menjadi satu warna. Berbeda kita dalam persoalan-persoalan ketika membaca sebuah teks itu. Saya kira itu. Makasih Pak Masud. Saya kira kita masih punya waktu 5 menit lagi. Dipersilakan Bapak, Ibu, teman-teman yang lain. Silakan Pak. Ada yang lain lagi? Assalamualaikum. Pak, siapa dulu nih? Langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Saya dulu atau siapa? Ya, silakan. Oh iya, sebelum langsung aja. Tadi kan udah dijelaskan
berbagai macam hal terkait perspektif Agak dari didekatkan Pak, agak bergaung Ya, agak suaranya. kurang kedengaran Iya, ya. suaranya. Ini udah kedengaran, Pak? Ya, oke. Iya, terkait kita kan kalau disebut Mustafa sendiri kan ada ini ya, ada Maaf Pak, agak namanya itu apa? Kedengaran ya? Ini kedengaran, Pak? itu bagus. Oke, lanjut. Ya. Ya. Ya Mufasir sendiri kan ada ini standaritas. Apakah kita misalnya yang awal-awal itu bisa atau ada standarnya sendiri yang Putus-putus nih, Pak. Saya nggak menangkap apa yang disampaikan. Nggak dengar. Iya. dengar? Bisa teks Gimana mungkin, kalau saya, coba di saya tulis aja, Pak? Iya, teks, coba di teks nih. Chat aja. Saya chat aja, Pak. Iya, boleh. Oke. Iya, sambil nunggu chatnya, Ya, kita bisa ke sambil yang nunggu lain. mungkin yang Pak. lain dulu. Ya. Yang lain duluan, silakan Pak. Silakan. Pak Sapiudin, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam. Terima kasih Pak Ustadz Mas'ud. Terima kasih Pak Ustadz Hendri. Terima kasih Pak Ustadz Darwin dan Pak Ustadz semuanya lah kira-kira yang di sini. Saya mungkin salah satu muridnya dalam pengajian ini yang mungkin paling level basic gitu. Jadi, tapi saya jujur menarik betul. Ini saya seperti sekolah lagi yang pelajaran paling sulit sekali yang saya lampaui. Tapi saya menunggu endingnya, Pak, ini. Saya tahu ini bagi saya sulit, tapi saya tahu ending. Saya pengen tahu endingnya. Jadi saya pengen mengikuti terus dan semoga istiqomah Pak Ustadz Maud dan semoga selalu sehat selalu Pak Ustadz Hendrik dan Pak Ustadz Darwin dan Mas Adit yang mau ini. Karena saya kebetulan belajar hal-hal semacam ini tidak pernah tuntas, Pak, gitu loh. Jadi tidak pernah selesai, tapi karena konsep saya dalam ya kebetulan entah itu takdir atau itu entah yang saya jalanin adalah saya langsung praktek gitu loh. Jadi kami tadi yang saya pahami kesimpulannya adalah metode yang tentang hermeneutik, tentang teoritis, filosofi dan segala macam ini ntar akan kita bahas mungkin tidak lama ya, yang mungkin yang ntar akan kita bahas biar cepat kita ini menuju masuk ke goanya lah gitu. Kita nggak bicara di pintunya gitu. Meskipun saya sendiri nggak tahu pastinya, tapi saya yakin ketika saya sudah masuk goa ntar, saya yakin tahu di awalnya ntar. Saya yakinin itu saja Pak Ustadz. Jadi ya saya mungkin nggak bertanya dulu nih. Jadi saya akan menunggu kapan mau dibawa masuk dalam goa itu sehingga ya suatu saat saya akan mengerti, oh tadi pintunya lewat sana, kira-kira begitu Pak Ustadz. Mungkin hanya sebentar itu Pak Ustadz Hendrik. Jadi saya mohon maaf, saya nggak bisa menambahkan ilmu lagi hari ini. Untuk masalah ini tidak bisa membantu menambahkan, tapi karena kami keterbatasan ilmu kami tentang masalah ini karena sepotong-sepotong. Karena kami ngajinya nggak seperti ustadz-ustadz lainnya yang duduk lama, karena saya langsung bekerja mungkin ya. Jadi mungkin konsep saya karena orang dagang, ketika dikasih tahu 1, saya langsung praktekkan 10 gitu loh. Saya begitu kira-kira begitu. Kalau bapak-bapak semua ini mungkin belajar dulu pinter. Kalau saya ini loncat dulu, yang penting selamat gitu loh Pak. Kira-kira begitulah. Mungkin silakan Pak. Terima kasih Pak Udin. Jadi Pak Udin ini bilang pada kita baru 2 kali pertemuan kok baru memperkenalkan kendaraan terus, ini kendaraan mana yang mau dinaikin gitu. Tujuannya kemana gitu loh. Betul. Tapi oke Pak, oke nggak ada masalah Pak, kami siap mengikutin lah. Oke, silakan Pak Mas'ud, silakan Pak. Ya, jadi ya benar Pak. Masalahnya harus diperkenalkan alatnya dulu, fungsi-fungsinya alat ini. Jadi kayak Pak Saifuddin ini yang kalau lagi mau bangun rumah,
terus mau beli alat gitu kan, nggak tahu alat ini mau diapakan, itu pusing juga menggunakannya nanti. Siap. Nah, apalagi kalau misalnya nggak tahu ada alat ini, lebih ini lagi. Padahal saya tuh suka nonton video tentang craft ya, kerajinan yang alatnya semakin canggih kok semakin halus hasilnya. Nah, itu yang kita perlukan, memahami alat-alat ini. Meskipun ini sangat dangkal yang saya sampaikan, tidak masuk pada kedalaman yang kalau kita mau bahas Schleiermacher saja misalnya, itu 2 jam aja itu nggak selesai kalau membahas dia secara sederhana, secara utuh ya. Ya paling tidak poin yang kita tangkap tadi ini adalah hermeneutika teoritis itu mengatakan bahwa kalau menafsirkan Al-Quran, menafsirkan ayat, jangan cuma baca teksnya, tapi juga harus paham historis ayat. Nah, historis ayat itu yang tadi disampaikan oleh apakah pertanyaan kita nanti apakah hanya sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti masa ketika ayat itu turun, atau lebih mundur lagi ketika ayat ini belum sampai kepada Nabi, tapi bagaimana Tuhan menginginkan teks itu kita pahami. Nah, itu yang tadi saya coba sampaikan melalui pendekatan ayat tentang sedekah itu tadi, Pak. Bahwa ketika bersedekah, kalau hanya memahami historisnya saja, maka ya cukup 1:700. Dan saya mau, tapi kalau mau mundur lagi lebih dalam memahami bagaimana maunya Tuhan, Tuhan itu mengatakan, saya mau melipat gandakan. Itu, saya mau memberi lebih bagi orang yang mau. Siapa yang mau itu butuh kajian lain lagi. Dan itu akan menjadi bagian dari pembahasan kita ke depan. Jadi memang ini hanya perkenalan dan tidak akan lama, mungkin memang sampai 2-3 kali pertemuan lagi, karena kita akan membahas dulu nanti teori hermeneutika filosofis supaya kita tahu juga, selain memahami teks dan memahami psikologi penulis, ada cara lain yang tidak perlu memahami psikologi penulis gitu. Jadi ketika kita kesulitan memahami psikologi penulis, udah abaikan aja teori itu, kita pakai teori yang lain yang membuat kita bisa menggali makna lebih gitu, Pak. Jadi memang ini hanya perkenalan awal, dan saya sebenarnya kalau bisa kayak Pak Safiuddin yang bisa langsung hasil, itu jauh lebih baik, Pak, daripada kita bercapek-capek dengan teori tapi nggak ada hasilnya. Lebih baik hasilnya langsung ada gitu. Gitu. Baik, ini udah ada dari Mas Imron tadi ini. Dalam hal hermeneutika, apakah ada standar kualitas penafsir sendiri dan batasan dalam? Nggak ada standar. Nggak ada standar penafsiran itu. Itulah makanya kalau kita bicara tentang kearifan, tentang hikmah yang kita jelaskan minggu lalu itu, bahwa dalam memahami itu aktivitas akal kita itu bukan hanya mengetahui, tetapi juga harus sampai pada irfan. Lebih tinggi dari irfan itu adalah hikmah. Maka orang yang sampai pada titik hikmah, dia akan bisa melihat sebuah penafsiran itu semuanya benar. Hanya bedanya adalah ada yang benarnya 1, ada yang benarnya 2, ada yang benarnya 3, ada yang benarnya 4. Hanya begitu aja, Pak. Jadi kalau kita mengatakan standar penafsiran itu apakah ada standarnya? Enggak ada standarnya. Yang ada itu adalah semakin, yang bisa kita katakan, semakin dalam wawasan seorang penafsir, maka semakin dalam juga yang bisa dia keluarkan dari sebuah ayat. Semakin dangkal wawasan seorang penafsir, maka semakin sedikit juga yang bisa dia keluarkan dari sebuah ayat. Maka itu kita perlu alat yang banyak. Kita perlu pengetahuan yang banyak, perlu wawasan yang banyak untuk bisa menggali ayat-ayat Al-Quran. Pada sisi yang lain, orang yang ilmunya sedikit, alatnya sedikit, ketika disodorkan sesuatu yang berbeda yang tidak bisa dia kerjakan dengan alatnya, dia akan mengatakan, ini bukan sesuatu yang bisa dihasilkan. Ini pasti salah karena tidak sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Karena yang dia tahu hanya itu. Tapi kalau orang yang sudah punya ilmu banyak, dia tahu, ini masih di anak tangga 1 yang dia pahami. Sementara yang kita pahami misalnya ada di anak tangga 5. Maka ketika orang mengatakan hanya 1 itu, kita akan menerima bahwa kebenaran dia itu 1. Bukan 5. Yang masalah itu adalah orang yang hanya punya tingkat kebenaran 1, dia tidak bisa menerima kebenaran orang yang ada pada level 5. Karena dia belum sampai ke sana. Nah, tapi apakah yang 1 ini bisa dianggap sebagai kebenaran? Bisa dianggap sebagai kebenaran. Itu juga benar.
sama tadi dengan persoalan sedekah tadi itu. Apakah salah orang yang mengatakan bahwa bersedekah itu setiap satu sedekah dibalas 700 oleh Allah? Tidak salah. Karena pada titik itu memang itulah level awal dalam sedekah. Tapi kalau ada yang mau lebih, Allah itu bukan hanya sekadar membalas 1/700, tapi bisa lebih dari itu. Itu yang tidak dipahami oleh teman-teman yang menganut paham 1/700. Gitu, Pak. Contoh lain misalnya, dalam persoalan seperti ini, orang yang paham tentang cara-cara sholat, perbedaan tata cara sholat, misalnya. Ketika dia melihat orang lain sholat dengan mengangkat tangan begini, dia tahu bahwa itu benar. Ketika dia melihat orang mengangkat tangan dengan cara begini misalnya, dia tahu bahwa itu juga benar. Dia melihat orang mengangkat tangan dengan cara begini, dia juga tahu bahwa itu benar. Maka karena dia punya pemahaman yang banyak, maka dia akan mengatakan yang pertama tadi benar, yang kedua benar, yang ketiga benar. Jadi, tapi orang yang hanya paham bahwa tata cara salat itu harus begini, ketika dia melihat orang yang salatnya begini, maka dia akan mengatakan yang begini ini salah. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa ini ada dasarnya untuk mengatakan begini. Itu aja saya kira pentingnya. Penafsiran itu tidak ada standarnya, yang diperlukan adalah kemampuan kita untuk memberikan wawasan tafsiran yang jauh lebih luas. Saya kira itu. Terima kasih Pak Masud. Ya, saya kira ini ada tanggapan nih. Mungkin yang memiliki minimal lebih kaku dan tekstualis. Ya, itulah itu akibatnya. Salah satu akibat yang muncul kalau penafsiran kita itu sangat terbatas, ya kita akan terkurung dalam makna-makna teks kebahasaan. Gitu. Silakan Pak Idris. Baik. Masih ada, silakan Pak. Ibu masih ada Bu, silakan. Satu lagi kita buka lagi. Mas Adit, silakan Mas. Ayo Mas, silakan. Ada lagi? Oke, enggak ada lagi? Ya, baik kalau begitu. Kita sudah pukul 21.15. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di ujung, nampaknya kita sudah sampai di ujung taklim kita. Sejak tadi kita mulai pukul 8 kurang 15, hampir 2 jam. 1 jam. 1 jam ya. Ya, alhamdulillah cukup, kalau istilah saya cukup fundamental sebenarnya, cukup yang masih diangkat. Kita sangat akomodatif dengan apa yang disampaikan oleh Pak Safiuddin, misalnya kok lama benar berangkatnya atau kemana tujuannya, itu akan kita catat benar itu. Tapi tentu saja dengan memilih kendaraan yang tepat dan menghitung jarak tepat, kita akan sampai di tempat tujuan dengan sangat ya perfect lah. Nah, untuk mengakhiri taklim kita, saya ingin mengutipkan sebuah cerita kecil. Seorang raja itu ingin mengakhiri kekuasaannya. Dia ingin mewariskan kekuasaannya kepada kepada salah satu dari 3 orang anaknya. Nah, maka dia panggillah ketiga orang putra mahkota ini, maka dia tanyakan, coba kamu jelaskan kepada saya apel, kata dia. Datanglah anak pertama mengatakan apel itu buah, manis, enak. Datang anak kedua menjelaskan apel ini dari kebun, harganya mahal. Dan datang anak ketiga, dia membawa gambar kebun apel. Ada kebunnya, ada batangnya, ada orang lagi kerja, ada buahnya yang masih muda, ada buahnya yang sudah matang. Nah, kata raja, inilah kepada anak yang ketiga inilah akan saya wariskan kerajaan ini. Nah, saya kira itu kesimpulan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Masud dalam sesi kita hari ini. Mudah-mudahan sesi kita berikutnya hari Rabu ketiga bulan
Oktober ini. Dan sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz Mas'ud. Mudah-mudahan ini menjadi jariah yang nggak dihinggakan oleh Allah kepada beliau, dan kepada kita semua akan diberikan berkah dan keluangan waktu di pertemuan kita berikutnya. Dari saya mungkin itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Adit. Silakan Mas Adit. Introduksi sedikit ya. Sebelum boleh. Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak. Ya, dari itu Pak. Silakan.